Banyak kisah yang diberitakan ketika pertikaian pemerintah Indonesia dengan gerakan yang dimotori Hasan Tirow. Cerita-cerita tersebut baik dimuat di media cetak, elektronik, dan bahkan cerita dari warga maupun cerita dari orang yang mengalaminya langsung. Kali ini Mimin akan mengisahkan sebuah kisah yang dialami oleh prajurit TNI AU. Sebuah heli yang ditumpangi prajurit TNI AU dihantam sniper gun. Lantas bagaimana kisahnya? Berikut cuplikan videonya yang berhasil merangkum dari intisari.grip.id dengan judul Heli TNI AU dihantam sniper gun di bagian yang sangat berbahaya. Pilot baru sadar saat mendarat, edisi Minggu, tanggal 25 Maret tahun 2018. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like dan share agar Aceh lebih terpandang di mata dunia. Ketika pemerintah RI melancarkan operasi pemulihan keamanan di Aceh tahun 2003, perlawanan dari kelompok bersenjata Gerakan Aceh Merdeka atau GAM masih sering terjadi. Untuk memberikan dukungan baik keperluan angkut logistik maupun pasukan, TNI AU mengirimkan heli jenis Sikorsky S-58T Twin Flag ke Aceh. Heli milik Skadron Udara 6 yang dikirim ke Aceh bernomor registrasi H3451 dan para awaknya dipimpin oleh Kapten PMB Handaka. Suatu kali pada hari Jumat, tanggal 21 Februari tahun 2003, Kapten PNB Handaka dan para awak heli Twin Flag mendapat perintah terbang dari Pangkop TNI. Tujuan penerbangan yang beresiko diserang pasukan GAM itu untuk melaksanakan misi dukungan Pusat Komando Pengendalian Operasi atau Puskordalop TNI. Rute penerbangannya adalah Komando Pengendali 3 Langsa Idiraya KP3. Pesawat take off dari KP3 pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 3000 kaki. Sementara laporan cuaca dari posko di Langsa menyatakan bahwa cuaca cerah dan kondisi aman untuk pendaratan. Setelah mendarat di Langsa pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, pesawat heli melanjutkan misi ke Idiraya pukul 11:35 waktu Indonesia Barat. Dalam penerbangan, pilot heli mendapat laporan dari radio pasukan di Idiraya yang melaporkan bahawa cuaca mendung. Demi menghindari cuaca buruk, pesawat heli diarahkan untuk datang dari Venta mengikuti alur garis pantai. Namun baru lebih kurang 10 nautical miles atau lebih kurang 18 km terbang dari Langsa di daerah Sungai Raya, cuaca memburuk dan turun hujan yang mempengaruhi jarak pandang pilot. Pilot memutuskan melakukan ground contact dan turun ke ketinggian 1.500 kaki dengan maksud melihat kondisi cuaca di depan. Pada ketinggian sekitar 500 meter itu, pesawat heli sebenarnya rawan oleh serangan dari darat karena bisa dijangkau oleh tembakan senapan musuh. Cuaca di depan ternyata kurang memungkinkan untuk dilalui sehingga diputuskan melakukan dogleg atau mengambil rute melambung ke arah yang lebih terang, tepatnya di atas Sungai Raya. Tapi di cuaca yang terang itu, heli menjadi gampang dilihat dan ternyata telah diincar oleh sniper GAM yang kemudian menembakkan senapannya. Saat itulah mekanik di kabin mendengar suara dek. Mendengar suara ganjil itu, dua mekanik yang berada di dalam Twin Flag segera memeriksa kabin secara cermat. Tapi mereka tidak menemukan kelainan apapun. Sementara pilot terus berkonsentrasi pada cuaca dan penerbangan berlangsung normal sehingga mendarat di Idiraya pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Pukul 12:10 waktu Indonesia Barat,
Pesawat melanjutkan misi kembali ke KP3 dengan ketinggian 2.500 kaki dan penerbangan berlangsung normal hingga mendarat di KP3 pukul 12:40 waktu Indonesia Barat. Setelah engine shutdown atau mesin dimatikan, dilakukan post-pack inspection atau pemeriksaan sesudah terbang dan refueling atau pengisian bahan bakar. Saat itulah mekanik menemukan adanya kebocoran pada foreshare tangki BBM bagian belakang. Setelah diteliti lebih jauh, ternyata terdapat lubang di foreshare tersebut dengan diameter sekitar 5 cm dan diidentifikasi sebagai bekas tembakan peluru. Dilihat dari tembakannya yang tepat menghantam tangki bahan bakar, penembaknya jelas seorang sniper. Kemungkinan suara tembakan itulah yang terdengar oleh mekanik di atas sungai raya. Namun mujur pesawat tidak mengalami kebocoran bahan bakar yang fatal dan tetap dapat menjalankan misinya bagi negara. Resiko seperti itu ternyata kerap dialami para pilot heli TNI AU dan sudah menjadi bagian yang selalu meleka dalam setiap penugasan helikopter Skadron Udara 6, terutama di daerah konflik seperti Aceh dan Papua. Demikianlah liputan Haba Asa News. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.